Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, kita akan bersama mengawali hari kita dan juga mendasari perjalanan kita di hari ini dengan merenungkan Sabda Tuhan. Perenungan Sabda Tuhan kita pada pagi hari ini didasarkan dengan sebuah tema, yaitu hambaku, yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan 21. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan memberikan waktu untuk kami bisa menghirup udara di hari yang baru. Ini semua adalah karena cinta kasih dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan sebagai landasan untuk kami menjalani hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh diperlengkapi untuk bisa memahami, bahkan kami pun mau untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Berfirmanlah atas kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk belajar, dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Beginilah sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 21 yang demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita tentu pernah melakukan sesuatu yang bagi kita adalah sebuah pencapaian. Mungkin kita pernah melakukan misalnya pelayanan. Kita pernah menyanyi di gereja misal. Kemudian yang kita tampilkan itu atau yang kita persembahkan itu ternyata bagus dan semua orang suka. Apa sih yang biasanya kita inginkan sebagai manusia ketika kita mempersembahkan sesuatu yang baik? Biasanya kita kemudian akan menantikan yang namanya sebuah pujian. Pasti kalau bahasa Jawanya itu kita pengen dilem. Wah, bagus ya. Wah, keren tadi. Wah, ternyata pinter nyanyi loh. Suaranya tadi bagus banget.
wah saya merasa terharu, atau oh saya merasa tersentuh gitu. Ya mungkin kita mengatakan bahwa oh tidak, nggak apa-apa, ya terima kasih dan lain sebagainya, oh nggak usah dipuji dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam hati kecil kita akan merasa bahwa wah terima kasih atas pujiannya. Atau bahkan ketika orang mungkin tidak memuji kita atau penampilan yang baik itu, mungkin kita mengharapkan, oh kok orang nggak muji saya ya? Kok dia nggak kemudian memberikan feedback yang baik ya terhadap saya, terhadap apa yang saya tampilkan gitu. Atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal, kita memberikan sebuah pertolongan atau mempersembahkan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang itu tidak berterima kasih kepada kita. Ya mungkin kita juga akan mengatakan, loh kok dia nggak berterima kasih sih? Karena sebenarnya hati kecil kita mengharapkan orang itu berterima kasih kepada kita. Bahkan mungkin dengan cara yang sangat dramatis, misalnya, wah terima kasih sekali Bapak, terima kasih sekali Ibu, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kita harapkan. Ketika kita melakukan sesuatu atau kita memberikan sesuatu, kita ingin mendapatkan pujian. Kita ingin mendapatkan pengakuan. Karena apa? Karena sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah tentang pengakuan. Ya tidak mengherankan kalau kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang baik, akhirnya kita menceritakan itu kepada orang-orang. Kita ingin semua orang tahu. Kita ingin semua orang mengakui itu. Walaupun kita berdalih bahwa, oh itu kan sebenarnya saya ceritakan untuk kesaksian. Supaya orang termotivasi dan sebagainya. Ya boleh saja. Tetapi, apakah betul motivasinya untuk semua orang termotivasi? Ataukah sebenarnya kita ingin supaya diakui? Pengakuan merupakan sesuatu yang, ya tadi, kebutuhan mendasar seseorang. Tetapi pada saat yang sama, sadarkah kita bahwa ketika kita terus-terus membutuhkan pengakuan orang lain, baik itu melalui pujian, baik itu melalui ucapan terima kasih, atau baik itu melalui tepuk tangan, ataupun juga melalui hal-hal yang lainnya, jangan-jangan di momen itu atau di titik itu, kita justru menggantikan atau mengambil peran Allah, mengambil peran Tuhan yang seharusnya dialah yang menerima pujian itu, yang seharusnya dialah yang menerima pengakuan itu. Tetapi kita ingin mengklaim bahwa itu adalah hasil karya kita, itu adalah hasil perbuatan baik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat Petra, dimanapun Anda berada, yang saat ini mendengarkan mungkin sedang di mobil, di rumah, atau dimanapun kita berada, keinginan untuk diakui, ya mau jujur atau tidak, mau terus terang atau tidak, seringkali kemudian kita justru menjauhkan kita dari sebuah sikap yang seharusnya kita miliki, yaitu sikap menghamba. Yesus menunjukkan sesuatu yang menarik di dalam teks yang kita baca. Setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, setelah Yesus melakukan banyak penyembuhan, atau setelah Yesus kemudian melakukan banyak hal-hal yang luar biasa dan membuat semua orang terpukau, bisa saja kemudian Yesus menyuruh semua orang untuk menceritakan tentang keluar biasaan yang dia miliki. Bisa saja dia pamer, oh ini loh saya bisa melakukan ini, oh ini loh saya bisa melakukan itu, oh ini loh saya bisa melakukan bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian Yesus tidak melakukan itu? Kenapa Yesus tidak kemudian menggunakan sarana itu supaya dia diakui? Kenapa Tuhan Yesus tidak kemudian menggunakan hal itu supaya dia mendapatkan pujian yang lebih? Mungkin jawabannya hanya satu. Karena dia tahu bahwa itu memang yang harus dia lakukan. Dia, Yesus, hanya menuruti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Ketika Bapanya memerintahkan Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuan dalam tanda kutip, memerintahkan Yesus yang adalah tanda kutip anaknya, melakukan berbagai hal itu,
Ya sudah, Yesus merasa bahwa ya ini yang harus saya lakukan. Ngapain saya kemudian harus menceritakan itu? Ngapain saya harus membeberkan itu? Atau kemudian ngapain saya harus eh, membuat semua orang mengakui atau memuji saya? Karena Yesus merasa bahwa dia adalah hamba yang melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Atau walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain bahwa Yesus tidak mau menceritakan itu, atau Yesus tidak mau menyebar itu supaya kemudian dia tidak mempunyai banyak musuh, atau kemudian dia tidak kemudian semakin dibenci oleh atau diburu oleh para penguasa yang lain pada waktu itu. Tetapi satu nilai yang lain adalah bahwa Yesus hanyalah merasa bahwa dia adalah hamba. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga pada posisi yang sama? Kalau kita merasa bahwa diri kita hamba yang mengikuti tuannya, harusnya kita bukan menjadi orang yang gila akan pujian. Kita bukan menjadi orang yang gila akan pengakuan. Karena apa? Ya kita hanya menuruti perintah Tuhan kita. Kita adalah hamba yang mengikuti perintah Tuhan kita. Siapa? Allah itu sendiri. Allah memerintahkan kita untuk lakukan kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk tolonglah sesamamu. Atau Allah memerintahkan kita untuk gunakan talentamu, kembangkan talentamu. Nah, ketika kita melakukan semua kebaikan itu, ketika kita melakukan semua hal yang baik, bukankah kita itu pada dasarnya hanya menuruti perintah Tuhan kita? Dan kita adalah hamba. Ya kalau begitu, ya ngapain kita harus kemudian menggembor-gemborkan semua kebaikan kita supaya semua orang tahu dan semua orang mengakui kita? Ketika kita melakukan itu, jangan-jangan kita lupa akan hakikat kita, yaitu sebagai hamba. Kita malah kemudian memposisikan diri kita seolah-olah kita sebagai tuan yang berhak menerima pujian itu. Padahal sebagai hamba, kita nggak berhak menerima pujian. Kita nggak berhak menerima pengakuan. Yang mau diakui, yang dipuji, ya biar Tuhan sendiri. Kalau mungkin dalam bahasa trennya, bahasa yang ngetren di gereja itu, mencuri kemuliaan. Nah, seringkali kita mencuri kemuliaan Allah dengan kebaikan kita, dengan pencapaian kita. Seolah ini loh aku, ini loh pencapaianku, pujilah aku. Tetapi Yesus saat ini mengajarkan kita bahwa terkadang ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, ketika engkau melakukan sesuatu yang hebat, ketika engkau melakukan bahkan sesuatu pencapaian yang luar biasa, terkadang semua itu tidak perlu kita kemudian teriakkan di mana-mana. Biarlah Tuhan yang tahu dan biarlah Tuhan sendiri yang dipuji. Kalaupun orang memuji kita, ya biarlah puji Tuhan. Tuhan yang dipuji. Gak usah sosokan, wah ini hebat kamu, ah enggak biasa aja. Atau kita, oh wah hebat ya kamu ya, ah enggak kok cuman gitu aja. Seolah-olah kita pengen dipuji sebenarnya. Tapi ketika kita dikatakan, wah hebat ya suaranya tadi, puji Tuhan, semoga jadi berkat. Wah tadi ini kamu menolong dia ya, kamu baik sekali. Wah puji Tuhan, semoga jadi berkat. Karena biar Tuhan saja yang dipuji. Kita, ya kita hanya sekedar hamba. Hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi bukan atau tidak selayaknya seorang hamba mencuri pujian, mencuri pengakuan yang sebenarnya itu menjadi hak dari Sang Tuhan. Selamat menghayati kehidupan kita, spiritualitas kita sebagai hamba. Dan jangan lupa, kita bukan Tuhan, kita hanyalah hamba. Hamba-hamba dari Bapa yang di surga. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa mengakhiri perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon ampun ketika kami seringkali menjadi orang-orang yang haus akan pujian, menjadi orang-orang yang haus akan pengakuan, sehingga kami seolah-olah mengumpulkan banyak orang, berteriak ke sana ke sini supaya orang lain mengakui kami, supaya orang lain memuji kami. Kami lupa bahwa kami hanyalah hamba yang
melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami bisa lakukan dengan terbaik di dalam ketulusan dan berpusat hanya pada perintah-Mu saja. Dan biarlah nama-Mu sendiri yang dipuji oleh karena segala hal yang boleh kami lakukan dan persembahkan untuk Engkau. Bapa dalam surga, kami saat ini hendak melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kami hendak melakukan dan menjalani hari ini di dalam penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Kami mohon Tuhan yang menyertai, supaya di dalam sekolah, di dalam bekerja, ataupun juga di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, semuanya boleh kami lakukan dengan teriring berkat dan kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya hari ini pun, apapun yang kami lakukan, boleh memuliakan nama Tuhan dan hanya Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Kami menyerahkan doa kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan Embun Pagi kita hari ini. Embun Pagi edisi hari Rabu 14 Januari 2026. Oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menyertai kita di hari-hari yang akan kita jalani. Jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.